Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan materi kami tentang EPB dan KPK serta perbandingan senilai dan tidak senilai. Selamat disimak dan dipelajari. Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang KPK dan FEB serta perbandingan senilai dan berbalik nilai dari kelompok 3 kelas A dengan anggota Mia Sefrilia Putri dan Ismia Suwati. Nah, baik. Jadi untuk materi FEB dan KPK-nya sendiri sama-sama kita sudah mempelajari sejak SD ya. Jadi kita di sini hanya untuk mengulang dan menggali lebih dalam tentang FEB KPK maupun perbandingan senilai dan berbalik nilai. Baik, jadi KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini biasanya berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Nah, untuk memahaminya kita kasih contoh ya, yaitu tentukan KPK dari 2 bilangan yaitu 3 dan 5. Baik, langkah pertama yakni cari kelipatan kedua bilangan tersebut sesuai dengan materinya yaitu KPK. Berarti yang langkah pertamanya itu tentukan kelipatannya. Kelipatannya di sini yaitu misalkan angka angka 3. Kita akan mencari kelipatan angka 3. Nah, gimana kita akan tahu kelipatan dari 3 tersebut? Yaitu kita tahunya dari perkalian 3. Nah, apa saja perkalian 3 itu? Kita taruh di sini kan 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6, dan seterusnya. Selanjutnya angka 5. Nah, kita lihat di perkalian 5. 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10, 3 kali 5, 15, dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui kelipatan dari bilangan tersebut, yang langkah kedua yaitu P ya. Yang tadi kelipatan, yang sekarang P yaitu persekutuan. Nah, persekutuan itu apa sih? Kita cari angka yang sama dari kelipatan tersebut. Nah, kita lihat di sini bahwa yang sama itu adalah angka 15. Ya, angka 15. Nah, kita ingkari dah angka 15 tersebut. Langkah ketiga setelah kita mengetahui bilangan yang sama yaitu kita cari persekutuan terkecil, kan KPK, terus yang terakhir itu adalah K, terkecil. Nah, dari persekutuan tadi atau bilangan yang sama tadi itu kita tahu bahwa di sana yang sama itu atau yang terkecilnya itu yaitu 15. Jadi KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni tentang FPB. FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Bilangan yang dimaksud ini biasa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Ya, contoh, carilah FPB dari 2 bilangan yaitu 12 dan 24. Ya, penyelesaiannya. Langkah 1. Kita mencari faktor atau bilangan yang bisa membagi habis masing-masing bilangan. Ya, seperti 12, seperti yang kita tahu yaitu habis dibagi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian untuk 24 habis dibagi 1, 2, 3, 4, 6, 12, dan 24. Setelah itu, setelah menemukan faktor-faktornya, kita lanjut ke langkah 2, yakni lihat bilangan yang sama dari kedua faktornya. 12, yakni 1, 2, 3, 4, 6, 12 itu sama dengan faktor dari 24, yakni 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Langkah terakhir, jadi ini langkah terakhir yaitu lihat nilai terbesar dari faktor yang sama.
Jadi, kita dapatkan FVB dari 12 dan 24 adalah 12. Karena nilai yang terbesar dari faktor-faktor yang sama itu adalah 12. Baik, selanjutnya kita lanjut ke perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana satu variabel bertambah, maka variabel yang lain bertambah pula. Adapun rumus perbandingan senilai yakni A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Contoh kejadian yang termasuk ke dalamnya antara lain banyak barang dengan jumlah barang, jumlah pekerja dengan jumlah upah yang dikeluarkan. Selanjutnya, contoh soal. Suatu rumah dikerjakan oleh 5 orang pekerja dengan menghabiskan biaya untuk membayar upahnya sebesar 3 juta rupiah. Akan tetapi, pemilik rumah ingin mempercepat waktu penyelesaiannya, maka pekerja ditambah menjadi 8 orang. Berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar upah pekerja? Ya, jadi pertama-tama penyelesaiannya ya. Kita cari dulu yang diketahui apa. Ya, yang pertama A1 yaitu 5 orang pekerja. Kemudian B1 upahnya yakni 3 juta rupiah. Kemudian A2 pekerja ditambah menjadi 8 orang, 8. Kemudian berapakah biaya yang harus dikeluarkan? B2 itu yang belum diketahui. Langsung kita masukkan rumus. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Maka 5 per 3 juta itu sama dengan 8 per X, atau X ini adalah lambang dari B2. Selanjutnya 3 juta kita kalikan silang ya. Jadi 3 juta dikali 8 itu sama dengan 5X. 3 juta dikali 8 itu 24 juta, sama dengan 5X. Sehingga X itu sama dengan 24 juta per 5. Dimana hasilnya adalah X itu 4.800.000. Jadi, besar upah yang harus dibayar setelah penambahan pekerja adalah sebesar 4.800.000 rupiah. Ya, untuk selanjutnya perbandingan berbalik nilai akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Padanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan berbalik nilai. Jadi, perbandingan berbalik nilai di sini yaitu suatu usaha dalam membandingkan dua objek atau lebih dengan besar nilai salah satu variabel yang bertambah sehingga akan membuat variabel lain menjadi berkurang nilainya. Nah, untuk ilustrasinya misalkan variabel A dan B. Jika variabel A itu besar, maka otomatis variabel B-nya kecil. Dan jika sebaliknya, jika variabel A-nya kecil, maka otomatis variabel B-nya akan besar. Beda dengan perbandingan senilai tadi ya, yang dijelaskan oleh saudari Nia. Nah, kalau perbandingan senilai itu, jika nilai A itu besar, maka nilai B juga akan besar. Nah, terus kalau sebaliknya nilai A-nya kecil, maka otomatis nilai B juga akan kecil. Nah, adapun rumus perbandingan berbalik nilai ini yaitu A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita beralih ke contoh. Nah, kita beralih ke contoh soal teman-teman. Nah, jadi di sini suatu rumah dikerjakan oleh 7 orang pekerja diselesaikan selama 14 hari. Nah, apabila rumah tersebut dikerjakan oleh 14 orang pekerja, berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rumah tersebut? Nah, kita misalkan 7 orang pekerja ini menjadi variabel A dan 14 dan waktu 14 hari ini sebagai variabel B. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika variabel A-nya kecil, maka variabel B-nya akan besar. Di sini kan 7, berarti lebih kecil dari 14. Jadi otomatis jika variabel A-nya diperbesar, maka variabel B-nya nanti akan mengecil. Kita buktikan saja ya. Nah, diketahui A1-nya sama dengan 7, B1-nya sama dengan 14, A2-nya juga sama dengan 14, dan yang kita cari yaitu B2-nya berapa. Nah, sekarang kita masukkan rumus. Setelah itu masukkan nilai dari masing-masing tersebut.
A1 sama dengan 7, B2-nya belum diketahui kan, terus A2-nya 14, berarti per B1 sama dengan 14. Nah, sekarang pindah ruas, yaitu 14 per B2, sama dengan 7 kali 14. Nah, yang di bawah ini 14 B2 ya, tapi kurang B-nya, yaitu dan sama dengan 7 kali 14, yakni 98. Nah, lanjut B2-nya sama dengan 98 per 14. Jadi B2-nya sama dengan 7. Jadi jumlah hari yang dibutuhkan oleh 14 orang pekerja untuk menyelesaikan rumah tersebut ialah 7 hari. Nah, jadi semakin banyak pekerja, maka waktu untuk menyelesaikan rumah tersebut akan semakin sedikit. Mungkin hanya ini dari kami. Sekian dan terima kasih. Sekian video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ismia Smoti, Saya Mia Aprilia Putri. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.